Setelah perang, terbitlah perang. Itulah yang terjadi. Setelah Perang Dunia Kedua, tidak begitu saja berakhir. Terjadi konflik besar, yaitu konflik ideologi yang dinamakan dengan Perang Dingin. Nah, ini yang melatar belakangi, yaitu perbedaan ideologi yang mendasar. Amerika Serikat mewakili kapitalisme dan demokrasi, sedangkan Uni Soviet mendukung komunisme dan pemerintahan yang otoriter. Tegangan ini semakin diperparah oleh persaingan pengaruh di Eropa Timur. Pembentukan NATO oleh Blok Barat dan Pakta Warsawa oleh Blok Timur. Kedua belah pihak berusaha memperluas pengaruh mereka, menciptakan ketegangan global yang memuncak dalam berbagai konflik yang tidak langsung. Dinamika Perang Dingin ditandai dengan persaingan ideologi yang sangat sengit. Amerika Serikat dan sekutunya menggunakan strategi containment atau pengekangan, berusaha membendung penyebaran komunisme dengan mendukung pemerintah-pemerintah pro Barat di seluruh dunia. Sebaliknya, Uni Soviet mendukung gerakan-gerakan revolusioner di Asia, Afrika, dan Amerika Latin yang menentang pengaruh Barat. Keduanya terlibat dalam perang proksi, yakni konflik lokal di mana masing-masing pihak mendukung kelompok yang selaras dengan ideologi mereka, seperti dalam Perang Korea dan Perang Vietnam. Selain itu, propaganda menjadi alat penting untuk mempengaruhi opini publik, baik di dalam negeri maupun internasional. Beberapa peristiwa penting yang mempengaruhi politik dan keamanan global selama Perang Dingin antara lain. Contohnya blokade di Berlin antara 1948 sampai dengan 1949. Blokade ini memicu krisis besar di Eropa ketika Uni Soviet memblokir akses ke Berlin Barat, memaksa sekutu untuk melakukan Berlin Airlift guna mengirimkan bantuan. Yang kedua, krisis misil di Kuba pada tahun 1962. Ini adalah salah satu momen terdekat dunia dengan perang nuklir ketika Uni Soviet menempatkan misil balistik di Kuba yang direspon dengan tegas oleh Amerika Serikat melalui blokade laut. Ada lagi Perang Korea pada tahun 1950 sampai dengan 1953. Di Vietnam pada tahun 1955 sampai dengan 1975. Kedua perang ini memperlihatkan konflik langsung antara ideologi Barat dan Timur dengan keterlibatan militer besar-besaran dari kedua belah pihak. Nah, semua itu sangat berdampak. Perang Dingin tidak hanya berdampak pada negara-negara adidaya, tetapi juga pada negara-negara berkembang. Banyak negara di Asia, Afrika, dan Amerika Latin menjadi medan perang proksi seperti Angola, Afghanistan, dan Nicaragua. Negara-negara ini sering terjebak dalam konflik berkepanjangan yang menghancurkan ekonomi dan stabilitas politik mereka. Perang Dingin menciptakan blok-blok ekonomi dan militer yang mempengaruhi kebijakan dalam negeri negara-negara berkembang, memaksa mereka memilih antara blok Barat atau blok Timur. Dan Perang Dingin juga berpengaruh terhadap perkembangan teknologi dan militer. Perang Dingin mendorong perlombaan senjata dan inovasi teknologi. Kedua blok berlomba untuk mengembangkan senjata nuklir yang lebih canggih, yang menciptakan situasi yang dikenal sebagai mutually assured destruction, di mana kedua pihak memiliki kemampuan untuk saling menghancurkan. Perlombaan luar angkasa juga menjadi ajang unjuk kekuatan teknologi. Dengan pencapaian seperti peluncuran satelit Sputnik oleh Uni Soviet dan pendaratan manusia di bulan oleh Amerika Serikat, inovasi ini bukan hanya soal prestis, tetapi juga untuk mendemonstrasikan dominasi militer dan teknologi masing-masing negara. Dampak jangka panjang Perang Dingin masih terlihat dalam pola hubungan internasional dan keamanan global. Ketegangan antara Rusia dan negara-negara Barat, NATO yang tetap eksis, dan isu senjata nuklir masih menjadi masalah utama. Selain itu, banyak konflik etnis dan perbatasan yang terjadi saat ini merupakan warisan dari keputusan politik yang dibuat selama Perang Dingin, seperti di Timur Tengah dan Eropa Timur. Perang Dingin masih relevan dengan memahami tantangan geopolitik modern seperti ketegangan antara Amerika Serikat dan Tiongkok, serta konflik Rusia-Ukraina yang saat ini belum selesai. Meskipun bentuk persaingannya berbeda,
Pola-pola seperti perang proksi, propaganda, itu mencerminkan dinamika lama dalam konteks yang baru. Negara-negara besar terus bersaing dalam pengaruh politik, ekonomi, dan teknologi, menciptakan dunia multipolar yang penuh dengan ketidakpastian. Nah, teman-teman, perang dingin bukan hanya sekedar sejarah, tetapi juga pelajaran tentang bagaimana ideologi, teknologi, dan kekuasaan dapat membentuk dunia. Memahami dinamika perang dingin membantu kita memahami tantangan saat ini dan pentingnya diplomasi dalam menjaga perdamaian global. Semoga bermanfaat dan menjadi pembelajaran buat kita semua. Sekian, dan terima kasih. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.